Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Destiani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan kepada teman-teman saya yang berbahagia, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dela Anggrahini dengan NPM 2113 023069 selaku moderator dari kelompok 12 yang akan mempresentasikan materi kami mengenai daftar pustaka. Saya Royhatu Zakia dengan NPM 2113023027. Perkenalkan, nama saya Tiffany Salsabila Azahra dengan NPM 2113023009. Materi yang pertama akan saya bacakan yaitu mengenai urgensi daftar pustaka. Dalam sebuah karya tulis, kutipan dan daftar pustaka adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Adanya kutipan dan daftar pustaka bertujuan untuk mencegah plagiarisme dan sebagai informasi kepada pembaca tentang sumber yang digunakan. Hukum tentang hak cipta dan kepemilikan suatu naskah mengharuskan penulis untuk mencantumkan sumber yang dijadikan rujukan langsung, serta fakta dan pendapat yang dikutip dalam tulisan mereka. Fungsi utama penulisan kutipan dalam daftar pustaka yaitu memberikan informasi tentang sumber dan referensi yang dijadikan bahan oleh penulis. Yang kedua, memberikan apresiasi serta pengakuan kepada penulis buku yang dijadikan sumber rujukan. Yang ketiga, sebagai pendukung kebenaran materi yang ditulis dalam naskah. Materi yang kedua adalah daftar pustaka berpola APA. APA merupakan singkatan dari American Psychological Association. Pada sistem ini, pengutipan ditulis di dalam teks dengan menuliskan nama dan tahun penerbitan dalam tanda kurung. Itulah mengapa pada sistem ini dinamakan author date. APA juga mengharuskan seluruh sumber untuk dituliskan di dalam daftar rujukan akhir teks atau sebaliknya. Cara penulisannya yaitu, yang pertama, nama depan dan nama tengah harus disingkat jika ada. Yang kedua, nama belakang harus ditulis secara lengkap. Contohnya, kita bisa menuliskan yaitu nama penulisnya terlebih dahulu. Setelah itu, tahun terbit, dilanjutkan dengan judul jurnal, lalu kemudian judul buku, kota terbit, dan juga penerbit. Pedoman penulisan nama pengarang dalam daftar pustaka sesuai dengan American Psychological Association Style, yaitu yang pertama, penulisan pengarang tunggal. Apabila dalam sebuah karya hanya terdapat satu pengarang saja penulisannya, yaitu tempatkan nama terakhir pengarang, selanjutnya diikuti tanda koma dan inisial nama pengarang. Pada PPT sudah diberikan contoh penulisannya, yaitu Bernd sebagai nama terakhir pengarang, selanjutnya ada tanda koma, diikuti dengan inisial nama pengarang, lalu diikuti oleh tahun dan keterangan lainnya. Yang kedua, penulisan nama pengarang apabila terdapat 2 hingga 7 nama pengarang sekaligus. Cara menuliskannya yaitu urutkan nama terakhir pengarang dan juga inisialnya. Tanda koma digunakan sebagai pemisah antara nama pengarang. Setelah itu, tambahkan tanda baca dan sebelum nama pengarang terakhir. Pada PPT diberikan salah satu contoh, yaitu ada pengarang bernama Wegener sebagai nama terakhirnya, diikuti tanda koma dan inisial namanya. Setelah itu ada tanda baca dan untuk menghubungkan antara nama pengarang pertama dan nama pengarang terakhir, yaitu Patty, yaitu nama terakhir dari sang pengarang, diikuti tanda koma, lalu RE adalah inisial dari nama pengarang tersebut, lalu diikuti tahun dan keterangan tambahan lainnya. Ketiga, penulisan nama pengarang apabila lebih dari 7. Cara menuliskannya yaitu urutkan nama terakhir dan inisial pengarang, tanda koma sebagai pemisah antara nama pengarang. Setelah nama pengarang yang ke-6, tambahkan 3 titik. Setelah itu, barulah kita tulis nama dari pengarang yang terakhir.
Seperti pada contoh yang dipaparkan di PPT, setelah nama pengarang yang keenam, kita bisa lihat bahwa ada tanda titik 3. Setelah tanda titik 3 diletakkan atau ditempatkan nama pengarang yang terakhir, diikuti dengan tahun dan keterangan lainnya. Yang keempat, tulisan organisasi sebagai pengarang. Maka cara menuliskannya adalah nama organisasi tersebut sebagai pengganti nama pengarang, lalu diikuti oleh tahun dan juga keterangan lainnya, seperti pada contoh yang ada pada slide PPT. Yang kelima, penulisan nama pengarang yang tidak diketahui. Apabila dalam sebuah karya tidak diketahui nama pengarang, maka nama pengarang digantikan oleh judul karya tersebut. Penulisannya yaitu judul, setelah itu koma diikuti oleh tahun dan keterangan lainnya. Yang keenam, penulisan 2 atau lebih karya dengan pengarang yang sama. Hal ini sering kita temui apabila kita membaca sebuah sumber yang berbeda namun dengan nama pengarang yang sama. Maka cara menuliskannya adalah daftar semua nama yang sama diikuti dengan tahun terbitnya. Setelah itu penulisan diurutkan berdasarkan tahun terbitnya. Sebagai contoh, apabila kita memiliki 2 sumber dengan pengarang sama atas nama Burnt, pada karya yang pertama keluaran tahun 1981, sumber yang kedua keluaran tahun 1999. Maka kita menuliskannya harus urut dari terbitan pertama, setelah itu kita tuliskan terbitan yang kedua. Yang terakhir adalah cara penulisan 2 atau lebih karya dengan pengarang yang sama dan tahun yang sama pula. Maka yang harus kita lakukan hanya dengan menambahkan huruf setelah tahun terbit sebagai pembeda. Seperti contoh yang bisa kita lihat pada slide, terdapat karya oleh Burnt pada tahun 1981. Karya kedua pun sama, yaitu milik Burnt pada tahun 1981. Namun saat kita menuliskannya pada bagian tahun, kita bisa memberikan huruf seperti huruf A dan B sebagai tanda pembedanya. Kemudian saya akan melanjutkan mengenai contoh daftar pustaka. Apabila kutipan yang diambil berasal dari buku, maka format dasar penulisannya adalah nama belakang penulis, dilanjutkan dengan inisial nama penulis. Kemudian tahun terbitan buku di dalam tanda kurung, diikuti tanda titik, kemudian judul buku ditulis dengan huruf miring, koma, setelah itu tempat terbit dan titik 2 penerbit. Contohnya seperti yang ada di dalam PPT, yaitu Clave sebagai nama belakang penulis diikuti dengan inisial nama penulis. Karena penulis buku tersebut adalah 2 orang, maka ditambah tanda hubung dan diikuti dengan nama penulis yang kedua, yaitu Valencia, R.R. Diikuti dengan tahun di dalam tanda kurung, yaitu 1991. Kemudian dilanjutkan dengan judul buku yang ditulis dengan huruf miring, yaitu APA Guide to Preparing Manuscription for Journal Publication. Dilanjutkan dengan tempat terbit buku tersebut, yaitu Washington, DC, dan penerbitnya yaitu American Psychological Association. Kemudian, apabila kutipan yang diambil berasal dari buku dengan editor tanpa nama, maka format penulisannya adalah nama editor ditambah dengan singkatan ED yang menunjukkan buku tersebut dikarang oleh editor. Dilanjutkan dengan tahun judul buku, tempat terbit, dan penerbit. Contohnya seperti yang ada dalam PPT. Pada contoh terdapat 2 orang editor, maka penulisannya adalah nama belakang editor yang pertama, yaitu Duncan, diikuti dengan inisialnya, dan nama editor yang kedua, Brooks, J. Dilanjutkan dengan singkatan EDS, karena editornya lebih dari 1. Kemudian dilanjutkan dengan tahun penerbitan, tempat terbit, dan penerbit. Selanjutnya, apabila kutipan yang diambil berasal dari buku dengan pengarang dan editor, maka format penulisan daftar pustakanya adalah nama pengarang, dilanjutkan dengan tahun buku tersebut, dilanjutkan dengan singkatan ED dalam tanda kurung, diikuti tempat terbit dan penerbit. Contohnya seperti yang dipaparkan di PPT, yaitu nama belakang pengarang, yaitu plat, inisialnya dilanjutkan dengan tahun buku, judul buku,
Setelah judul buku ditambah dengan singkatan ed, dilanjutkan dengan tempat terbit dan penerbitnya. Selanjutnya, apabila kutipan yang diambil berasal dari buku terjemahan, maka format penulisannya adalah nama pengarang, dilanjutkan dengan tahun, kemudian judul buku, setelah judul buku ditambah dengan nama penerjemah, trans, di dalam tanda kurung, kemudian dilanjutkan dengan tempat terbit, penerbit, dan yang terakhir, di dalam tanda kurung, penerbit original dari buku yang diterjemahkan tersebut. Contohnya dapat dilihat dalam PPT, yaitu setelah nama pengarang, tahun, dan judul buku, dilanjutkan dengan nama penerjemah, trans, kemudian dilanjutkan dengan tempat terbit, penerbit, dan dalam kurung penerbit originalnya. Kemudian, apabila kutipan yang diambil berasal dari buku yang memiliki volume, maka format penulisannya adalah nama pengarang dilanjutkan dengan tahun, dilanjutkan dengan judul buku, setelah itu ditambah dengan volume buku di dalam tanda kurung. Kemudian, tempat terbit dan penerbit. Contohnya dapat dilihat dalam PPT. Nama pengarang diikuti dengan singkatan ed, tahun, judul buku, setelah itu volume buku tersebut, yaitu volume 1 sampai dengan 4. Kemudian dilanjutkan dengan tempat terbit dan penerbitnya. Selanjutnya, apabila kutipan diambil dari artikel atau data buku karya editor, maka format penulisannya adalah nama pengarang diikuti dengan tahun, diikuti dengan judul bab, titik in editor, dilanjutkan dengan singkatan ed, kemudian judul buku, edisi buku, tempat terbit, dan penerbit. Contohnya dapat dilihat dalam PPT. Kemudian apabila kutipan yang diambil berasal dari terbitan berkala, seperti artikel jurnal, maka format penulisan daftar pustakanya adalah pengarang, titik tahun di dalam tanda kurung, kemudian judul artikel.